Marah adalah sesuatu yang lumrah. Setiap orang bisa saja marah dan boleh marah. Tetapi menjadi pemarah atau menyimpan kemarahan itu menjadi masalah. Dan disinilah problem mulai muncul dan memperparah keadaan. Amarah yang disimpan, dipendam, dan terus dipelihara menjadi dendam. Dan lambat laun dendam itu akan menyebabkan sebuah tindakan anarki yang melukai. Karena itu dengan tegas sebenarnya kitab suci mengajarkan tentang marah untuk dapat dihindari. Karena sesungguhnya marah sekecil apapun yang ada di dalam hati itu bisa jadi celah masuknya kuasa si jahat di dalam hidup manusia. Karena itu kita perlu dengan tegas ketika marah muncul. Jangan biarkan dia jadi celah kepada kuasa lain yang akan menggerogoti hidup dan iman kita. Sekali-kali jangan beri celah. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari surat Efesus. Pasal yang keempat ayat 25 sampai 28 lalu 30 sampai 32 dibacakan dari Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia versi 3.4. Jadi karena kamu sudah membuang cara hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. Katakan yang benar satu sama lain, karena kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. Apabila kamu marah, jangan sampai kemarahan itu membuatmu berdosa. Berhentilah marah sebelum hari berganti. Dalam hal itu janganlah beri celah kepada iblis untuk mengalahkanmu. Kalau dulu kamu suka mencuri, mulai sekarang janganlah mencuri lagi. Daripada mencuri, pakailah tanganmu untuk melakukan pekerjaan jujur, supaya kamu punya penghasilan sendiri. Dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang yang berkekurangan. Selain itu jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati, karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah. Dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Buanglah segala sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Sebaliknya hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi dan saling memaafkan, seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa amarah itu harus dilampiaskan begitu rupa, dikeluarkan supaya tidak jadi beban, diekspresikan dengan sangat gamblang, tidak perlu ditahan-tahan. Ada benarnya sesungguhnya bahwa emosi itu perlu diungkapkan. Namun terkhusus emosi kemarahan, perasaan marah dalam hati, ini patut dengan bijak kita coba cermati dan amati. Kemarahan adalah sesuatu yang Alkitab dengan jelas mengatakan tidak mengerjakan kebenaran. Berarti bahwa kemarahan manusia itu semua berangkat dari ego yang sudah berdosa, berangkat dari keinginan daging yang menjadi salah. Dan kemarahan manusia biasanya lebih berpusat kepada diri sendiri, bukan marah karena orang lain terlukai. Misalnya seperti Yesus pernah marah ketika dia melihat banyak perempuan dan anak-anak yang tidak dapat beribadah di rumah Allah karena pelatarannya dipakai untuk berdagang oleh para pedagang yang berjualan di pelataran bait Allah itu. Dan Yesus marah. Dia tidak marah ketika dirinya dihina, dianiaya, bahkan menjelang dia disalib. Tetapi dia marah ketika keadilan itu dipermainkan, ketika orang-orang yang lemah itu ditindas. Inilah yang disebut kemarahan kudus. Sebuah kemarahan yang bukan pelampiasan emosi semata, tapi sebuah pengungkapan ekspresi kasih sayang kepada
kepada Tuhan. Karenanya seseorang menjadi marah. Namun manusia sesungguhnya tidak mempunyai kemarahan yang kudus itu tanpa Roh Kudus memenuhi hatinya. Dan apa yang dikatakan di dalam surat Efesus hari ini menjadi garis bawah untuk hidup kita. Jadi karena kamu sudah membuang cara hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. Perhatikan pesan-pesan dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, semua hal praktis yang patut dan harus langsung dilakukan, yaitu membuang cara hidup yang lama dan memasuki cara hidup yang baru. Dengan cara apa? Tidak saling menipu. Katakan kebenaran satu sama lain, bukan karena kita merasa diri benar, tapi karena kita sama-sama realitanya anggota dari satu tubuh. Apabila kamu marah, jangan sampai marah itu buatmu berdosa. Berhenti marah sebelum hari berganti. Atau dengan kata lain dalam versi Alkitab lain dikatakan sebelum matahari terbenam, hendaklah marahmu sudah padam. Tapi hal ini memang susah karena mungkin ungkapan kemarahan sudah tidak ada, tapi kemarahan di dalam hati itu masih ada, dan itu justru menjadi celah. Makanya di dalam surat Efesus tadi dikatakan jangan beri celah kepada iblis untuk mengalahkanmu lewat kemarahanmu. Jelas ini tanda warning, tanda pengingatan dan peringatan yang tegas. Kemarahan bisa jadi celah kepada iblis untuk mengalahkan kita, membuat kita jatuh. Ketika kita dilukai dan kita marah, di situ sebenarnya kita sudah 50% terjatuh karena marah kita itu. Ketika kita misalnya diinjak-injak lalu kemudian kita marah, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang jatuh di dalam sebuah ujian tentang kesabaran kita. Karenanya memang ini bukan perkara mudah untuk dilakukan. Kita butuh kekuatan Tuhan, yaitu menjadi manusia yang baru. Kalau dulu dikatakan kamu suka mencuri, jangan mencuri lagi. Daripada mencuri, pakailah tangan untuk melakukan pekerjaan yang benar, yang jujur. Buang sakit hati, dendam, dan kemarahan. Sekali lagi dikatakan di dalam bagian yang sama, buang sakit hati, dendam, dan kemarahan. 3 kata ini bersaudara kandung. Sakit hati, dendam, dan kemarahan. Dengan kata lain, secuil saja kemarahan dalam hati, sakit hati, dan dendam itu bisa menjadi celah untuk si jahat berkuasa dalam hidup kita. Apalagi pertengkaran dan saling menghina. Ini juga menjadi celah yang tambah lebar lagi si jahat masuk dan merusak. Sehingga kita patut bertobat dan berhenti melakukan segala macam kejahatan. Ganti sakit hati, dendam, dan kemarahan, bertengkar dan saling menghina, serta kejahatan itu ganti dengan kebaikan hati, saling mengasihi, saling mengampuni. Pesan sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak jatuh di dalam kemarahan kita sendiri. Sabda Tuhan ingatkan bahwa jiwa yang lelah, hati yang penuh amarah, dan iman yang lemah itu bisa jadi celah masuknya kuasa lain, kuasa si jahat yang menjarah damai di hati kita dan memperparah masalah dan keadaan jiwa kita. Karena itu mintalah kuasa Roh Kudus untuk memampukanmu bisa menguasai amarahmu, menguasai perasaanmu. Dan Tuhan akan menolong tentu saja. Sekali lagi, jangan beri celah, tapi berserah kepada Tuhan dan minta Tuhan yang memampukan kita untuk tidak hancur di dalam kemarahan yang destruktif dan merusak hidup kita. Selamat berjuang lagi, hidup dalam kasih Tuhan yang mendewasakan kita. Amin.